Selamat datang dalam perjalanan menyelusuri keajaiban peradaban Arab pra-Islam, sebuah kisah gemilang tentang kemajuan, kebudayaan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan di tengah padang pasir yang tandus. Peradaban Arab pra-Islam, sebuah periode penting dalam sejarah. Dimulai dari zaman prasejarah hingga abad ke-7 Masehi, wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan budaya, di mana suku-suku nomaden berkumpul untuk berdagang dan berkomunikasi. Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal sejak dulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut yang menjadi pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut menjadi pintu masuk ke benua Eropa, dan sebelah timur menjadi pintu masuk bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat membentang hingga ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab dan setiap kapal laut berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian. Pertama, Arab Baidah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak seperti Ad, Samud, Tasm, Jadis, Imlak, dan lainnya. Kedua, Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Yarub Yasjub bin Kahtan. Bisa dibilang Arab Aribah adalah penduduk asli bangsa Arab yang tempat kelahiran mereka adalah di negeri Yaman, yang dipercaya adalah keturunan dari Nabi Nuh, pendiri kota Marib di Yaman. Ketiga, Arab Mustaribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Pada masa pra-Islam, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Makkah oleh Amr bin Luhai, dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Huza'ah, satu keturunan dengan Amr, di saat itu pemegang kendali Ka'bah. Kemudian agama berhala ini berkembang pesat, sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Makkah. Salah satu keunggulan utama peradaban Arab pra-Islam adalah perdagangan yang berkembang pesat, terletak di jalur perdagangan antara Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Kota-kota seperti Mekar dan Yathrib Madinah. Ada beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan Makkah berkembang menjadi kota perdagangan. Pertama, orang Yaman banyak yang berpindah dari Yaman saat mereka telah berpengalaman dalam berdagang. Kedua, di kota Makkah dibangun Ka'bah sehingga setiap tahun jamaah-jamaah berdatangan ke Makkah melakukan haji, yang membuat Makkah semakin masyhur. Ketiga, letak kota Makkah berada di tengah-tengah tanah Arab antara utara dengan selatan. Keempat, daerahnya yang gersang membuat penduduknya suka merantau untuk berdagang. Dalam bidang budaya, bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya. Ciri khas manusia ideal bangsa Arab adalah kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, dan kemahiran menunggang kuda. Maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang pesat di kala itu. Syair adalah salah satu seni yang paling indah dan sangat dimuliakan serta dihargai oleh bangsa Arab. Mereka senang berkumpul mengelilingi para penyair untuk mendengarkan syair-syair mereka. Mereka memperlombakan syair-syair, kemudian dipilih di antara syair-syair itu yang terbagus untuk digantungkan di Ka'bah dekat dengan patung pujaan mereka. Bangsa Arab yang maju adalah bangsa Arab yang tinggal di suatu daerah tertentu, bukan bangsa Arab yang nomaden berpindah-pindah yang tinggal di pesisir Jazirah Arab. Peradaban Arab pra-Islam juga menonjol karena keberagaman budaya dan tradisinya. Berbagai suku Arab seperti Quraisy, Bani Hashim, dan Bani Umayyah hidup berdampingan dan mempraktikkan berbagai kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat. Di antara cahaya gemilang peradaban Arab pra-Islam, muncullah tokoh-tokoh yang mengilhami dan memimpin. Dari pedagang terkemuka seperti Khadijah hingga penyair besar seperti Antara bin Shaddad, mereka berperan penting dalam membentuk budaya dan sejarah Arab pra-Islam. Hashim bin Abi Manaf bin Qusay adalah seorang negarawan yang cakap. Dia melakukan usaha-usaha memperkembangkan pemerintahan Quraisy, mengadakan persetujuan-persetujuan dagang dengan negara-negara tetangga seperti Ghassanid dan Bizantium, juga membuka jalur perdagangan baru dan membentuk 2 kabilah dagang yang dikirim masing-masing ke Yaman pada musim dingin dan ke Syria pada musim panas. Dalam pemerintahan Hashim ini, kota Makkah benar-benar berperan sebagai pusat transito dagang yang sangat maju.
Selain Hashim, Abbas, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Talib dikenal juga sebagai pedagang dari kalangan orang Quraisy. Di Yaman, pada musim dingin kafilah dagang bangsa Arab membawa minyak wangi, kemenyan, kain sutera, kulit, senjata, rempah-rempah, cengkel, palawija, dan lain-lain. Di antara barang-barang tersebut ada yang dihasilkan di Yaman. Ada pula yang didatangkan dari Indonesia, India, dan Tiongkok. Di Syria atau Syam, kafilah-kafilah dagang tersebut di atas membawa barang-barang dagangan mereka ke Syam. Di waktu kembali, kafilah-kafilah itu membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan tekstil dari Syam. Abu Talib, paman Nabi, juga pernah membawa Muhammad berdagang ke Syam. Selain itu, Muhammad juga membawa barang dagangan Khadijah ke Syam yang ditemani oleh hamba sahayanya, Maisyarah. Melalui kekuatan perdagangan, keberagaman budaya, dan kehadiran tokoh-tokoh yang inspiratif, peradaban Arab pra-Islam memperlihatkan kemegahan dan keindahan kisah manusia di tengah tantangan dan kemajuan zaman.